Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'usu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tempat disunnahkan romil sewaktu kita melaksanakan tawaf, yaitu kalau seandainya orang yang melaksanakan tawaf itu setelah tawaf itu dia laksanakan sa'i. Adapun orang yang tidak melaksanakan setelah tawaf itu melaksanakan sa'i, maka tidak disunnahkan bagi seseorang itu romil. Apa yang dimaksud romil? Sebagaimana penjelasan yang lalu, orang yang melakukan pada putaran yang pertama dan putaran yang kedua, putaran yang ketiga disunnahkan bagi seseorang, yaitu memendekkan langkah dan juga mempercepat langkah. Maka oleh sebab itu bagi seseorang yang melaksanakan setelah dia tawaf, maka dia melaksanakan sa'i pada posisi ini disunnahkanlah romil. Adapun orang yang tidak melakukan setelah tawaf itu sa'i, maka tidak disunnahkan romil. Mana tempat yang tidak disunnahkan, yaitu melaksanakan sa'i atau tidak diwajibkan sa'i? Orang yang sudah masuk ke Baitullah, yaitu kemudian dia melaksanakan tawaf kudum. Setelah dia melaksanakan tawaf kudum, maka dia lanjutkan dengan sa'i. Pada posisi seperti ini, maka disunnahkanlah bagi seseorang itu romil. Adapun orang yang setelah itu lantas dia melaksanakan, yaitu tawaf rukun. Orang yang sudah melaksanakan tawaf yaitu kudum tadi lanjutkan dengan sa'i, kemudian dia melaksanakan tawaf tawaf rukun kembali, maka pada posisi ini tidak dianjurkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan sa'i. Adapun tawaf rukun yang seperti ini tidak disunnahkan bagi seseorang itu untuk romil. Dan yang kedua adalah contohnya orang yang melaksanakan tawaf wada. Orang yang melaksanakan tawaf wada itu tawaf perpisahan, maka tidak disunnahkan bagi seseorang itu yaitu untuk melaksanakan sa'i. Maka pada posisi yang seperti ini tidak sunnahlah bagi seseorang itu untuk melaksanakan romil. Adapun orang yang tadi yang melaksanakan tawaf setelah itu melanjutkan dengan sa'i, maka disunnahkan bagi seseorang itu untuk melakukan romil. Nyatanya dia terlupa untuk melakukan romil itu di putaran yang pertama dan di putaran yang kedua dan juga di putaran yang ketiga. Nyatanya masuk pada putaran yang keempat baru teringat dia bahwa tidak melakukan romil sewaktu dia melaksanakan tawaf. Maka pada putaran yang keempat tidak disunnahkan lagi dia untuk melakukan romil. Kenapa? Karena sudah lewat waktu disunnahkannya dia melakukan romil. Kiasnya adalah seperti orang yang melaksanakan sholat, yaitu pada waktu malam, rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua kita melaksanakan sholat di waktu malam itu adalah sunnah kita menziharkannya. Lantas rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua kita lupa untuk menziharkannya. Nyatanya di rakaat yang ketiga baru kita teringat bahwa kita melaksanakan sholat tadi di rakaat pertama dan di rakaat yang kedua tidak laksanakan zihar. Apakah kita mensunnah lagi melaksanakan bacaan zihar pada rakaat yang ketiga? Maka perbuatan itu tidak lagi disunnahkan. Demikian juga dengan tawaf yang tadi saya jelaskan. Orang yang sudah melewatkan yaitu perbuatan romil pada putaran pertama, putaran yang kedua dan putaran yang ketiga, maka pada putaran yang keempat tidak disunnahkan lagi orang itu untuk mengulangi, untuk melakukan romil tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian disunnahkan sewaktu kita melaksanakan tawaf yang berikutnya adalah yaitu ittiba. Apa yang dimaksud dengan ittiba? Orang yang menurunkan yaitu selendang yaitu dari bahu kanannya, yaitu diturunkannya adalah di bawah ketiaknya dengan meletakkan punca yaitu kain ihramnya itu di bahu sebelah kirinya. Itu pun disunnahkan bagi laki-laki. Di mana tempat disunnahkan bagi laki-laki itu? Pada waktu pelaksanaan tawaf yang disunnahkan bagi seseorang itu romil.
Maka orang yang melakukan yaitu tawaf yang disunnahkan baginya romil, maka disunnahkan juga bagi seseorang itu untuk melakukan yaitu ittiba, yaitu itu pun syaratnya yaitu yang melakukan ittiba itu adalah laki-laki. Adapun bagi perempuan tidak disunnahkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan ittiba. Adapun tempat disunnahkan ittiba itu sewaktu melaksanakan tawaf. Adapun sewaktu seseorang itu melaksanakan sholat sunat tawaf, maka itu tidak disunnahkan bagi seseorang itu ittiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, maka putaran sewaktu kita melakukan putaran tawaf itu, maka kita turunkanlah yaitu kain selendang kita yang tadi di atas bahu kanan diturunkan ke bawah ketiak, kemudian kita letakkan ujung yaitu kain yaitu ihram kita itu dibawa di atas yaitu bahu yang sebelah kiri. Dan seperti inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu seseorang itu melaksanakan tawaf, yaitu tawaf yang selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan sa'i. Adapun tawaf yang tidak dilanjutkan dengan sa'i sebagaimana penjelasan di atas, maka tidak disunnahkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan ittiba. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.